Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Ketahuilah bahwa yang baik itu dari Allah, yang buruk itu dari kita. Kalau kita melihat kondisi negeri kita, apalagi ibu kota DKI Jakarta, yang mungkin tidak seperti yang diharapkan. Ketahuilah, kita diperintahkan untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. La'allahum yatadzakkarun, agar mereka ingat sama Allah. Jangan hanya bicara usaha, upaya, kerja, tapi lupa bahwa bumi ini milik Allah Azza wa Jalla. Allah itu berbuat apa yang Dia kehendaki. Walaupun seluruh penduduk bumi ini tidak berkehendak, tapi kalau Allah mau, yang terjadi adalah kemauan Sang Pencipta. Maka semoga kita bisa semakin baik. Semoga kita bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Selalu mengingatnya dan beribadah yang baik kepada Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Jamaah rahimakumullah, malam ini malam Jumat. Jangan lupa untuk memuliakan malam ini. Malamnya bersolawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Harinya memperbanyak salawat dan salam untuk sang Nabi, yang Allah Jalla Jalaluh mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, khususnya Majelis Ta'lim Awwabin. Ini kayaknya majelisnya memang cocok banget sama tema kita hari ini. Awwabin artinya orang-orang yang kembali ya, orang-orang yang bertobat ya. Cuma memang kita perlu bertanya, untuk siapa kita kembali? Hari ini kita bicara niat. Kalau mungkin perbuatan, alhamdulillah, kita sudah melakukannya. Kita sudah bertindak. Tanda-tanda kita berubah juga nampak. Tapi untuk siapa? Niat di dalam Islam adalah perkara yang besar. Bahkan dia adalah nyawanya sebuah perbuatan, ruhnya. Dengannya amal itu jadi baik. Insya Allah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang kita sering mendengarnya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu harus ada niatnya. Orang tuh ketika bertindak pasti ada kemauannya, ada tujuannya, ada maksudnya. Dan semua orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan, bayangkan. Bukan apa yang dia kerjakan. Kalau kita melihat orang ini sholat, dia akan dapat pahala sholatnya. Naam. Tapi kalau ternyata niatnya bukan lillahi ta'ala, dia nggak dapat apa-apa. Sedekah seperti itu. Kita sebagai manusia memang menghukumin orang itu dengan zahirnya. Oh fulan Masya Allah, sedekahnya banyak. Tapi ingat kata Nabi SAW, orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau ternyata niat dia ketika bersedekah itu riya, untuk pamer, untuk dapat pujian, ya itu yang dia dapat. Kan itu niatnya.
Memang amalnya sedekah, tapi niatnya bukan lillahi ta'ala. Sehingga tatkala pada hari kiamat seorang yang dermawan disidang, dalam persidangan itu Allah Azza wa Jal menanyakan kepada dia nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada dia, dan dia pun mengakui semua nikmat itu. Lalu ditanyakan kepada dia, fama amilta biha, apa yang engkau kerjakan dengan nikmat tersebut? Ini pekerjaannya apa? Kata orang ini, dia mengatakan, ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fihi illa anfaqtu fihi lak. Tidak ada satu jalan kebaikan yang engkau suka pemberianmu itu diinfakkan di sana, melainkan aku menginfakkannya di sana untukmu. Kita lihat nih, orang ini melakukan dua hal. Dia mengatakan tidak ada jalan kebaikan kecuali dia bersedekah di sana. Betul. Yang dia ucapkan sahih. Memang dia melakukan itu. Dia nggak berdosa. Tapi ada satu hal yang terpenting selain amalan tadi adalah niatnya. Dia mengatakan bahwasanya dia melakukan amal itu untuk Allah SWT. Oh, dilihat dulu nih. Karena kan udah jelas orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Lalu dikatakan kepada orang ini, kadzabta, bohong kau. Enggak. Kalau engkau berinfak betul. Tapi untukku, kata Allah, enggak. Engkau selama ini membantu orang lain, suka bersedekah, wakaf, apa ajalah amal soleh. Tujuannya adalah untuk disebut orang yang dermawan. Dan itu sudah engkau dapatkan. Maka semua orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ahibati fillah. Dan bicara niat ini, subhanallah ya, niat ini tidak merubah kemaksiatan jadi ketaatan, hati-hati. Niat itu menjadikan amal soleh yang mungkin perbuatannya kecil jadi besar karena niatnya begitu indahnya. Menjadikan sebuah hal yang mubah. Tidur tuh mubah. Jadi ketaatan karena niatnya. Tapi tidak pernah merubah kemaksiatan jadi ketaatan. Ingat, tidak merubah kemaksiatan jadi ketaatan. Karena Anda berjumpa dengan kawan-kawan yang kadangkala dia bergurau ya, dia berdusta dalam gurauannya. Korupsi kayaknya belum selesai. Ada korupsi yang produktif katanya. Enggak, Ustaz, Ana memang korupsi tapi buat bangun masjid. Alhamdulillah, ada beberapa masjid tuh hasil korupsi Ana, Ustaz. Alhamdulillah. Niatnya baik. Tapi tidak akan merubah kemaksiatan jadi kebaikan. Maka ini penting ketika kita bicara niat. Ahibati fillah. Syarat diterimanya amal. Sekarang kita nih udah hijrah. Sebagian udah hijrah 3 tahun katanya. Ada yang entahlah ini majelis awabin ini udah berapa tahun yang paling lama gitu ya. Yang paling lama kira-kira berapa tahun nih Bang? Yang udah hijrah nih. Awabin ini kurang lebih hampir 10 tahun Ustaz. Masya Allah tuh. Udah 10 tahun tuh. Lama banget tuh hijrahnya. Alhamdulillah. Tinggal sekarang perlu ada evaluasi. Apakah udah benar nih hijrah kita? Kalau mungkin perbuatannya kita bisa ngelihat. Tapi urusan hati nih. Mungkin ada teman-teman yang baru hijrah. Syarat diterimanya hijrah kita bukan hanya hijrah sebenarnya. Syarat diterimanya semua amalan itu ada 2. Yang pertama, niat lillahi ta'ala. Yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Jadi ada standar batin kita, ada standar lahir kita. Jadi standar lahir ini yang dengannya kita bisa melihat, oh enggak sah sholatmu enggak sah. Tahu dari mana engkau? Iya, kan udah ada aturannya. Sholat maghrib itu 3 rakaat, kau sholat 4 rakaat enggak sah. Kita bisa ngelihat tuh. Ada satu orang, Masya Allah puasa
umpamanya. Ana alhamdulillah Ustaz, ana karena ingin mendekatkan diri kepada Allah, ana puasa, lebaran pun ana puasa. Dosa engkau. Ana puasa Ustaz, ana nggak mencuri, dosa. Kok bisa? Disinilah kita ada standar untuk mengukur amalan yang lahir. Tapi untuk amalan yang batin, yang dalam diri kita adalah keikhlasan. Yang itu antara kita sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya. Allah berfirman di surat Al-Bayyinah ayat 5. Di surah Al-Bayyinah ayat 5. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah kepada Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Barakallahu fikum. Kita lihat nih, ibadah itu bukan sekedar beramal, tapi harus ikhlas. Karena terkadang kita mendapati manusia-manusia yang punya pemikiran yang penting beramal. Udahlah, nggak usah terlalu banyak ngaji, amal. Baik. Kita beramal itu ada aturannya. Kita hijrah nih sekarang, kalau bicara sekarang hijrah, lihat dulu kok hijrahnya benar enggak. Yang Allah inginkan itu adalah kita beribadah taat kepada Allah, ikhlas. Jadi kalau bicara ikhlas adalah menjadikan semua amalnya, baik amalan lisan, baik amalan raga kita, atau amalan hati, semuanya dalam rangka mencari keridhaan Allah. Dalam rangka mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Itu tuh, kalau orang ninggalin pekerjaannya, kenapa engkau keluar dari tempat kerjamu? Ana di PHK. Iya. Sebenarnya dia tetap ingin kerja di tempat itu, walaupun dosa, dia ingin di tempat itu. Cuma dia keluarnya karena di PHK. Bukan lillahi ta'ala. Kenapa engkau melakukan itu? Ya karena ada pekerjaan yang lebih zen. Itu bukan ikhlas. Maka tatkala engkau hijrah menuju kepada Allah SWT, maka engkau harus lihat, karena siapa engkau hijrah? Niat. Nawaitunya itu apa? Dan niat ini amalan hati, bukan amalan lisan. Walaupun engkau dengan lisan mau mengatakan, aku memang ingin kembali kepada Allah, tapi hatimu ternyata menginginkan sesuatu dari kehidupan dunia ini, maka itu yang akan menjadi niatmu sebenarnya. Bukan yang engkau ungkapkan di hatimu, dan bukan yang engkau catat dalam tulisanmu. Bukan. Tapi niat itu amalan hati. Hati ini berkata. Perkataan hati itu adalah keyakinan dan pembenaran. Amalan hati itu banyak. Salah satunya adalah berkaitan dengan niat. Itu amalan hati. Kemudian Allah berfirman di surah Al-Insan. Ketika berbincang tentang penghuni surga. Ketika Allah berbincang tentang orang-orang yang Allah berikan kemuliaan kepada mereka. Dimasukkan ke surga. Gimana sih kerjaan mereka ketika di dunia? Tafadhal dibaca. Ya, ayat 9. Surah Al-Insan ayat 9. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu
جزاء ولا شكورا, yang artinya sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari kamu. Allahu Akbar jemaah. Tuh. Kita ini kadang-kala ya Allah, mudah-mudahan kita diampuni sama Allah. Kalau kita bantu orang ya, berbagi sesuatu sama orang, terkadang kita itu menanti orang itu mengucapkan syukron. Kita menunggu orang itu mengatakan jazakumullah khairan. Maka lihatlah, benarkah engkau lillahi ta'ala? Seharusnya ketika engkau berbagi sama orang, ya udahlah selesai, dia mau ngomong syukron, gak ngomong syukron. Karena sejatinya engkau berbuat bukan untuk orang itu, engkau berbuat buat Allah Azza wa Jalla, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini memerlukan perjuangan kalau bicara niat ya ma. Apakah orang-orang hijrah karena Allah Subhanahu wa ta'ala atau karena dunia? Ya antum yang tahu. Kita sendiri, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhira. Orang tuh lebih tahu, lebih faham dengan kondisi dia sendiri, walaupun dia berusaha untuk merangkai kata-kata, mengungkapkan sesuatu yang bukan di dalam hatinya ya. Manusia bisa melakukan itu, tapi dalam hati kecil dia tetap dia tahu untuk siapa dia beramal, untuk siapa dia hijrah sebenarnya. Ahibati fillah, di surat Asy-Syura ayat 20. Surat Asy-Syura ayat 20. Ini bagaimana menceritakan tentang kondisi manusia, khususnya tatkala Al-Quran ini turun ya. Macam-macam manusia pada waktu itu. Sahabat Nabi pun yang hijrah ke kota Madinah itu ya dengan niat yang Allah tahu. Apa sih yang mereka inginkan? Makanya nanti niat itu akan diuji kebenaran. Tafadhal. Nah, surat Asy-Syura ayat 20. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu Harthal akhirati. harsal akhirati nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'ti wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Yang artinya, barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan dunia. Tetapi dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Subhanallah jemaah. Hati-hati yang sudah hijrah ya. Kalau engkau mencari keuntungan dunia, Allah kasih bagian di dunia ini. Karena semua Allah kasih bagian. Sampai orang kafir pun dikasih bagian dalam urusan dunia ini. Tapi di akhirat, wa malahu fil akhirati min nasib. Nggak ada bagian apa-apa di akhirat. Kenapa? Karena memang dia cari keuntungan dunia. Nggak ada bayangan dia tentang surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, tentang bidadari surga, tentang kenikmatan, kelezatan, kenyamanan di surga. Yang ada dalam benak dia dunia. Ada dua jenis manusia. Yang satu menginginkan keuntungan akhirat. Apa yang akan terjadi? Allah akan tambahin. Allah tambahin. Jamaah dunia dan isinya ini. Dengan satu lokasi di surga, satu tempat buat meletakkan cemeti. Itu lebih baik dari dunia dan isinya.
Maka Allah senantiasa mengingatkan qul mata'ud dunya qalil. Katakan kenikmatan dunia itu sedikit. Namun kenapa orang berlomba-lomba untuk sesuatu yang sedikit? Karena dia tertipu. Ya, kalau Anda jual handphone ini palsu. Tapi Anda bungkus dengan bungkus yang asli. Anda kasih stempel. Kemudian Anda mulai memasarkannya dengan ucapan-ucapan yang indah. Anda pakai public figure yang dia dipercaya oleh orang. Sehingga akhirnya barang dagangan ini laku dan orang beli. Ketika sampai ke tangan mereka, orang itu akan kecewa. Begitu pula dengan hakikat dunia ini. Ketika engkau mendapatkan semua kenikmatan dunia ini, udah dapat semua yang aku punya, ini punya itu, tahu-tahu apa manfaatnya semua ini? Hilang dan pergi. Makanya tinggal sekarang kita berbicara, kita nih niatnya hijrah ngapain gitu nih? Kita sekarang datang kajian, ya Masya Allah. Kita bikin majelis taklim. Kan ramai sekarang orang pada bikin majelis taklim, bikin kajian-kajian. Maka tolong jangan sampai akhirnya kita merugi. Ternyata niatnya bukan lillahi ta'ala. Rasulullah SAW mengatakan, man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya menuju ke dunia. Hijrah itu kan pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Barang siapa yang perpindahannya itu untuk dunia. Atau perempuan yang ingin dia nikahin. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya sesuai dengan yang dia niatkan. Engkau niatnya mau perempuan, ya udah itu dapat perempuan, kau dapat. Engkau niatnya mau dunia, fadol dunia itu. Kau dapat. Karena kau juga nggak dapat. Karena memang dunia ini fana dan wanita itu juga menjadi tua. Tapi faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasul. Barang siapa yang hijrahnya menuju Allah, dia lepaskan semua pakaian-pakaian kemaksiatan. Dia tanggalkan segala jaket, mantel, dosa dan kesalahan. Kemudian dia berlari menuju kepada Allah Azza wa Jal, yang Allah mengatakan fafirru ilallah. Kalian larilah, kabur menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Menuju kepada Allah. Maka apa yang akan didapatkan orang ini? Dia akan mendapatkan Allah. Allah itu pemilik, jemaah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Engkau ketika hijrah menuju kepada Allah, Allah itu pemelihara manusia. Allah yang menciptakan kita, yang kasih rezeki sama kita, malikin nas, dia yang memiliki kita. Engkau gak akan pernah bisa kabur. Kalau di Indonesia, siapa yang memiliki engkau? Kalau dalam konteks kebangsaan, engkau bisa pindah ke Malaysia, mengajukan permit di sana jadi penduduk Malaysia. Hilang sudah kekuasaan Indonesia atas dirimu. Engkau bagian orang Indonesia, ada yang tinggal di Australia dan jadi penduduk Australia. Indonesia nggak bisa apa-apa karena dia udah jadi penduduk Australia. Tapi ingat, kemanapun engkau pergi, mau pindah dari Indonesia ke Malaysia, mau pindah ke Arab, mau pindah ke Afrika, mau pindah ke Amerika, engkau adalah milik Allah Azza wa Jalla.
kau nggak akan bisa kemana-mana. Ilahin nas, dialah sesembahan yang benar untuk umat manusia. Jadi tatkala engkau hijrah menuju kepada Allah, engkau menuju kepada yang memiliki segala-galanya. Dunia kecil, dunia buat Allah Azza wa Jal. Qarun dikasih sama Allah, Fir'aun dikasih sama Allah. Maka hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasul. Ahibati fillah. Akan tetapi tatkala engkau hijrah menuju kepada Allah Azza wa Jal, harus ada pembuktian. Oleh karena itu Allah Azza wa Jal akan menguji dirimu. Kenapa? Untuk lulus SD aja ada ujiannya. Untuk pindah ke SMP. Untuk masuk ke sebuah perguruan tinggi yang favorit, itu ada ujiannya. Untuk keluar dari sana pun ada ujiannya. Ada tes. Kalau di kepolisian, dari kolonel mau jadi bintang 1 ada ujiannya, bintang 2 kayak gitu. Bahkan ada yang sekolah lagi. Ada tesnya. Kapolri, mau jadi Kapolri itu masih dites dulu di DPR. Nah, hanya untuk menjadi seperti itu. Bagaimana untuk menjadi hamba Allah Jalla Jalaluh, menjadi penghuni surga? Apakah cukup dengan engkau mengatakan hijrah, saya hijrah? Berganti statusnya, berganti penampilannya, cukup? Nggak cukup, jemaah. Coba dibuka firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Ankabut ayat 1, 2, 3. Alif Lam Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna allazina min qabrihim falaya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin, yang artinya Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang berdusta. Maka dengan sekedar mengucapkan aku beriman, aku ingin berubah jadi lebih baik, aku hijrah, itu sebagai permulaanmu untuk masuk dalam ujian. Dites nih, oh benar, engkau hijrah. Coba. Allah telah menguji umat-umat sebelum umat Islam. Ini ayat turun 1400 tahun yang lalu. Turun kepada para sahabat Nabi. Agar nampak mana yang benar-benar beriman, mana yang pura-pura beriman. Karena secara hukum kita itu menilai orang dari zahirnya. Ketika seorang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buat kita dia muslim. Ahlan wa sahlan kau saudaraku.
Apakah benar dia mengucapkan dengan lisan dan hatinya? Urusan itu antara dia sama Allah. Maka Allah akan turunkan ujian-ujian yang menyingkap benarkah dia lillahi ta'ala. Begitu pula orang-orang yang hijrah nih. Tatkala dia bertekad untuk hijrah dan dia mengungkapkan dengan lisannya, mengikat hatinya untuk berhijrah, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan alam-alam kegelapan menuju yang penuh dengan cahaya, perjalanan dia akan diuji. Dan itu sudah terbukti. Ujian itu datang. Jangan bicara untuk para sahabat Nabi, untuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang memang beliau Allah jadikan idola kita, panutan kita yang seharusnya kita mencontoh beliau, beliau pun diuji. Di surah Ali Imran ayat 186. Surah Ali Imran ayat 186. Nah, Nabi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min 'azmil umur. Yang artinya kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dan orang-orang yang diberi dari orang-orang sebelum kamu. Dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Nah, pasti di hartamu kau akan diuji. Hijrah tahu-tahu habis hartanya. Saat bukan cuma harta, bini pun kabur, Ustaz. Ada yang seperti itu. Di dirimu, ya. Hijrah kasih penyakit sama Allah. Bukan tambah sehat, tambah sakit. Kadang-kala disakitin di tubuhnya oleh manusia. Dan kalian akan mendengar, nih, persiapkan dirimu. Ketika engkau hijrah buat Allah SWT, maka perkara-perkara yang harus dilewatin ini, ya mau nggak mau engkau akan melewatinya. Karena memang engkau udah tahu jalan menuju kepada Allah itu penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Hartamu, dirimu, engkau akan mendengar cacian, makian, dibully, didiamkan, diasingkan, diisolasi, apa aja. Bentuk gangguan akan didapati oleh. Dan Nabi udah merasakan hal itu. Para sahabat Nabi merasakan hal itu. Ketika mereka di Mekah, ketika Nabi SAW sampai Medina, apakah selesai ujian tersebut? Enggak, jemaah. Bahkan di antara sebab turunnya ayat ini, Rasul SAW bersama para sahabatnya itu melewatin perkumpulan orang-orang Ansar. Di situ ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia kayaknya belum masuk Islam waktu itu. Nabi datang ke mereka, ya, naik keledai waktu itu sehingga berdebu tangannya. Akhirnya marah nih Abdullah bin Ubay bin Salul. Tolong jauhkan kami dari debu-debu ini, kata dia. Kalau Nabi mendakwain orang-orang yang lagi duduk ini. Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul? Udah gini aja, kau nggak usah ke tempat-tempat kami. Kau nggak usah dakwah-dakwah ke sini. Kalau ada orang-orang kami yang datang kepadamu, ajarin. Tapi nggak usah ke sini-sini. Subhanallah. Itu Nabi SAW. Sampai akhirnya terjadi keributan di antara para sahabat pada waktu itu. Turun ayat ini. Maka Allah katakan, wa in tasbiru, kalau kalian sabar.
Sabar menghadapi hal itu. Ujian itu akan datang di diri kita, di harta kita, di hati kita. Dan kalian bertakwa kepada Allah, laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Itu hal yang memang harus diutamakan. Mau nggak mau harus seperti itu. Baik, anak akan bercerita tentang dua sahabat Nabi. Yang satu bernama Abu Jandal. Bukan Abu Janda ya. Abu Jandal. Abu Jandal bin Suhail bin Amr. Pada tahun ke-6 Hijriah, Nabi alaihi salatu wassalam datang ke kota Mekah untuk umroh. Tapi ternyata batal umroh tersebut. Karena orang-orang musyrikin tidak menerima kedatangan para sahabat Nabi dan Rasul SAW. Apa yang terjadi? Terjadi perdamaian, genjatan senjata selama 10 tahun. Genjatan senjata selama 10 tahun ini, di situ ada beberapa persyaratan. Di antara persyaratannya, kalau ada orang Mekah yang hijrah, yang meninggalkan kota Mekah, mau hijrah ke kota Madinah, maka Nabi Muhammad SAW harus mengembalikan orang itu ke Mekah. Ini Muslim. Muslim hijrah, meninggalkan Mekah, masuk ke kota Madinah, harus dibalikin. Ini syaratnya. Kalau ada orang Madinah yang murtad, orang Madinah, yang dia mau kembali ke Mekah, maka Nabi Muhammad SAW nggak boleh ngambil dia. Ya udah, dia mau ke Mekah, biar ke Mekah. Kumpul sama orang musyrik, biar kumpul sama musyrik. Jadi kalau dilihat, perjanjian ini mengenakkan orang-orang musyrikin dan menyakiti umat Islam. Tapi karena kondisinya memang dalam tekanan, akhirnya disetujui perjanjian itu. Dalam kondisi menulis perjanjian tersebut, datanglah Abu Jandal, putranya Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini delegasi orang musyrikin untuk menaikkan perjanjian. Putranya datang dari Mekah. Disebutkan wahwa fi quyudihi, dalam kondisi dia itu diikat sama bapaknya. Jadi putranya Suhail ini masuk Islam. Bapaknya nggak mau anaknya hijrah. Maka lari menuju melundung, ngelinding dia sampai menuju ke Nabi SAW dalam kondisi dia diikat. Ketika sampai, bapaknya berdiri, mendekati putranya, dipukul wajah putranya. Lalu bapaknya mengatakan, "Hada ya Muhammad, awwalu man uqadika alaihi an taruddahu ilayya." Nih, yang harus pertama engkau balikin ke kami. Perjanjian, kalau ada orang Mekah yang ke Madinah atau mau ikut Nabi SAW harus dibalikin ke Mekah. Ini yang aku tuntut pertama untuk engkau kembalikan. Di situ Nabi SAW mengatakan, ya kan belum selesai perjanjiannya ini tuh. Kalau engkau tidak mau, nggak ada perjanjian. Subhanallah, Nabi kesian sama Abu Jandal. Mau dibalikin ke Mekah. Bapaknya kayak gitu. Subhanallah. Nanti bapaknya masuk Islam, tapi pada akhirnya jemaah. Kata Nabi SAW, ya udah, tafadhal. Abu Jandal tuh dibawa sama bapaknya. Sambil teriak mengatakan, ya ma'asyaral muslimin, a'uraddu ilal musyrikin. Apakah kalian mau balikin aku ke orang-orang musyrikin? Yaftinunani fi dini, yang mereka akan menfitnahku, akan mengacaukanku dalam agamaku. Bukan urusan dunia jemaah, urusan iman, urusan agama. Apa kata Nabi SAW? Inna aqadna bainana wa bainal qawm ahdan wa inna la nagdiru bihi.
Wahai Abu Jandal, kita ini bikin perjanjian, nggak mungkin kita mengkhianati perjanjian itu. Ya Aba Jandal, isbir wahtasib. Wahai Abu Jandal, sabarlah engkau. Nih, wahtasib, dan hendaklah engkau mengharap kepada Allah Azza wa Jal balasan. Fa innallaha ja'ilun laka waliman ma'aka farajan wa makhraja. Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluhu akan menjadikan buat engkau dan orang-orang yang bersamamu solusi dan jalan keluar. Jamaah, apa kata Abu Jandal? Apakah dia kemudian menangis? Kemudian dia merasa disia-siakan oleh umat Islam? Lah. Dia menerima. Karena hijrahnya untuk Allah Azza wa Jal. Dan dia yakin akan kebenaran yang dia peluk. Dan memang harus melewatin itu. Dibawa nih. Selesai. Ada satu lagi. Sama, namanya Abu Basir. Dia itu disiksa sama keluarganya di Mekah. Di penjara Mekah. Abu Basir ini subhanallah jemaah. Dia ini orang yang pintar. Yang cerdas. Yang memiliki pandangan yang begitu luasnya. Nabi SAW pernah mengatakan tentang dia ini, wail ummi mis'aru harbin law kana lahu ahad. Nabi itu ngelihat kondisinya Abu Basir ini, dia itu orang yang dapat mengorbankan perang kalau ada yang bersama dia. Satu orang yang bersama dia, perang bisa dia korbankan, dia kobarkan. Nabi memuji Abu Basir ini. Abu Basir di penjara di Mekah. Tapi subhanallah, dia bisa lari dari penjara Mekah, dari siksaan orang-orang musyrikin, sampai ke kota Madinah. Lalu, orang musyrikin ini mengirim 2 orang. Mereka tahu Abu Basir udah nyampe Madinah. Datang Abu Basir menjumpai Nabi SAW. 2 orang musyrikin sampai ke kota Madinah untuk menyusul Abu Basir. Faqalu al-ahad alladhi ja'alta lana. Perjanjiannya tolong dipenuhin. Ya udah. Nabi mau tidak mau, beliau tidak pernah berkhianat. Maka beliau mengembalikan Abu Basir kepada 2 orang ini. Dibawalah Abu Basir sampai ke Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah itu miqatnya penduduk Madinah yang dikenal sekarang Bi'r Ali ya. Sampai ke Dzul Hulaifah sana, mereka singgah, mereka ya mungkin sarapan, mungkin makan siang, mereka makan kurma. Lalu Abu Basir mengatakan kepada Abu Basir, nerima jamaah. Dia dibalikin sama Nabi SAW. Dia tahu udah ada perjanjian. Dan Nabi SAW menyuruh dia bersabar. Ya udah sabar. Akan ada solusi. Fa inna ma'al usri yusra. Ini yang harus diyakini setiap orang yang hijrah. Tatkala dia mendapati jalan buntu, dia mendapati pintu terkunci, dia harus yakin. Fa inna ma'al usri yusra. Abu Basir, ya udah. Lagi ngobrol, lagi makan kurma ini, Abu Basir ngomong. Yang lihat, wallahi inni la ara sayfaka hadha fulan jayidan. Wahai fulan, aku lihat pedangmu ini bagus banget gitu loh. Kata Abu Basir. Lalu dikeluarkan pedangnya. Ajal wallahi innahu la jayyid.
Betul, ini pedang beneran nih, aku udah nyoba dengan pedang ini. Aku udah nyoba, selesai udah banyak yang ditebas dengan pedangnya. Kata Abu Basir, coba aku lihat. Subhanallah. Dikasihkan kepada Abu Basir pedangnya ini. Dipegang sama Abu Basir, ditebas orang ini, mati. Mati. Perjanjiannya kan antara Nabi udah balikin, ya udah diserahkan sama dia. Dibunuh sama Abu Basir orang. Yang satunya lari kabur sampai orang itu masuk ke Madinah, karena lebih dekat ke Madinah daripada kabur ke Mekah. Dzul Hulaifah ini baru 11 kilo dari kota Madinah. Maka orang yang kedua ini lari ke dalam kota Madinah sampai ke Masjid Nabawi. Nabi melihatnya, Nabi kelihatan orang ini ketakutan. Qatala wallahi sahibi wa inni lamaktul. Kata orang ini, temanku udah dibunuh sama Abu Basir. Sekarang dia kayaknya mau bunuh aku, kata dia. Lalu datang Abu Basir. Abu Basir datang dengan pedangnya, dia menjumpai Nabi SAW. Ya Nabi Allah, qad awfallahu dhimmatak wa qad raddattani ilaihim thumma anjani Allah minhu. Ya Rasulullah, engkau sudah memenuhi perjanjianmu dan engkau sudah membalikan aku kepada mereka, tapi Allah menyelamatkan aku dari mereka. Jadi urusannya sekarang bukan urusan sama Nabi SAW. Di situ Nabi mengatakan, nih Abu Basir ini bisa mengobarkan api peperangan kalau ada yang bersama dia. Ketika Abu Basir mendengarkan ucapan Nabi SAW ini, Abu Basir yakin Nabi ini mau balikin dia ke kota Mekah lagi. Akhirnya Abu Basir kabur, jemaah. Meninggalkan kota Madinah, berangkat ke Saiful Bahar. Ke satu tempat di sana. Subhanallah, Abu Jandal kabur juga dari Mekah. Masuk Madinah nggak diterima sama Nabi SAW. Ini orang mau hijrah, mau kembali kepada Allah dan Rasulnya, nggak diterima karena perjanjiannya udah nggak boleh. Akhirnya bergabung sama Abu Basir. Dan Nabi mengatakan nih, Abu Basir kalau ada satu orang yang bersama dia, jadi itu jemaah. Betul yang terjadi. Kafilah-kafilah dagang Quraisy ini, kalau lewat jalan situ, maka dirampok sama Abu Basir. Dirampas mereka. Akhirnya ketakutan orang-orang musyrikin. Apa yang terjadi? Mereka datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, udahlah, kalau ada yang masuk Islam, ada yang mau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, engkau terima. Mereka sendiri yang membatalkan perjanjian itu. Artinya Allah akan memberikan solusi. Mungkin dalam pandangan kita, kok seperti itu sih? Ya, memang ujian itu harus dilewati. Agar terbukti hijrahmu untuk siapa. Coba kita lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla menceritakan tukang sihirnya Fir'aun. Ketika hijrah, ketika mereka beriman, apa yang terjadi sama mereka? Coba dibuka firman Allah Azza wa Jalla di surat Asy-Syu'ara. Di ayat 41 sampai 51. Di surah Asy-Syu'ara ayat 41 sampai 51. Naam, tafadhal. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون
فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. Yang artinya, maka ketika para penyihir datang, mereka berkata kepada Fir'aun, apakah kami benar-benar akan mendapatkan imbalan yang besar jika kami yang menang? Dia Fir'aun menjawab, ya, dan bahkan kamu pasti akan mendapat kedudukan yang dekat denganku. Dia Musa berkata kepada mereka, lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan. Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka seraya berkata, demi kekuasaan Fir'aun, pasti kamilah yang akan menang. Dengan tukang-tukang sihir dalam waktu yang sangat dekat sekali. Pagi hari mereka mengumumkan kesyirikan mereka tatkala melemparkan sihir-sihirnya dengan mengatakan bi'izzati Fir'aun, dengan kehormatan Fir'aun. Lalu dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, apakah kemudian hidup nyaman? Apakah mereka dapat menjalani kehidupan normal? La. Saat itu juga mereka dibantai, dicincang oleh Fir'aun. Allah menceritakan bagaimana Fir'aun mengatakan la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Aku akan potong-potong kaki dan tangan kalian secara silang. Wala usallibannakum ajma'in, dan aku akan menyalib kalian, mau disalib semuanya. Kenapa disalib? Untuk memberikan pelajaran kepada penduduk Mesir. Nggak ada lagi yang beriman. Kenapa? Kalau beriman, akhirnya seperti itu. Apakah kemudian tukang-tukang sihir Fir'aun dengan ancaman itu mundur dari keislaman mereka? Mundur dari hijrah mereka? Mereka mengatakan, qalu la dhair. Enggak, itu enggak akan membahayakan kami. Kalaupun engkau akan menyiksa kami, hanya urusan dunia sebentar, selesai habis kita. Orang yang hijrahnya karena Allah Azza wa Jal, apapun yang akan dia hadapin, maka dia akan sabar menjalaninya. Karena dia tahu dengan hakikat kehidupan dunia ini. Dan dia tahu bahwasanya, ya nggak mau sekarang,
nggak sekarang atau besok kita juga akan pergi meninggalkan dunia ini. Ahibati fillah, maka bagi yang udah hijrah ini, menjaga niatnya, menjaga kesabarannya, dan ketahuilah bahwa jalan hijrah ini penuh dengan tantangan. Ada di masa Nabi alaihi salatu wassalam, ya, seorang Nasrani. Disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, ada orang Nasrani ini masuk Islam. Kemudian dia hafal surat Al-Baqarah, hafal surat Ali Imran, dan dia juga menuliskan wahyu buat Nabi SAW. Lalu dia murtad. Bayangkan, sempat menulis wahyu. Lalu dia murtad, kemudian dia bergabung sama orang-orang musyrikin, orang-orang Nasara. Lalu Allah mematikan dia, dan dia berkata, Muhammad tuh nggak tahu kecuali apa yang aku tuliskan buat dia. Subhanallah, ketika dia mati, dikuburkan sama orang-orang musyrikin, paginya udah keluar dari tanah, ditolak sama tanah. Mereka mengatakan, oh ini kerjaannya pengikutnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia termasuk yang murtad, akhirnya digali kuburannya, dikeluarkan. Besoknya juga mereka gali lagi, lebih dalam lagi. Ternyata dikeluarkan lagi sama Allah Azza wa Jalla. Sampai yang ketiga, mereka tahu kalau ini bukan perbuatan manusia. Maka kemudian dilemparin batu, orang ini tidak dikubur. Kita yang sudah hijrah pun nggak tahu bagaimana akhir hayat kita. Maka terus berdoa memohon kepada Allah istiqamah. Dan semoga Allah mematikan kita dalam kondisi husnul khatimah.